Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Maratus Soleha, NIM D 2018-1052. Di sini saya sebagai mahasiswa kuliah khusus mata kuliah Komunikasi Islam semester 7 angkatan 2018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi Islam yang pertama, yaitu definisi, makna, dan fungsi dari komunikasi Islam itu sendiri. Jadi yang pertama, komunikasi Islam itu sendiri. Jadi komunikasi Islam itu adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Jadi itu harus berlandasan dari Al-Quran dan hadis agar itu tertata sesuai dengan tujuan yang searah gitu, yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus melalui prinsip-prinsip yang ada dalam Islam, yaitu harus menganut atau mengambil landasan dari Al-Quran dan hadis. Itu ada yang pertama, yaitu definisi dari komunikasi Islam itu sendiri. Yang kedua adalah tujuan. Jadi sini adalah tujuan dari komunikasi Islam itu sendiri. Apa sih tujuannya? Jadi tujuannya adalah menyampaikan komunikasi pesan atau informasi berlandasan Al-Quran dan hadis itu juga. Jadi hakikatnya itu mengajak manusia kepada jalan dakwah atau mengajak manusia kepada kebaikan. Kebaikan yang menuju jalan ridha Allah. Jadi manfaatnya itu ya bermanfaat kepada kita, bermanfaat kepada masyarakat, diri sendiri, kepada masyarakat, terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai agama, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai budaya. Jadi itu adalah tujuan komunikasi Islam dan hakikat mempelajari komunikasi Islam itu sendiri. Jadi di sini tuh komunikasi dapat dilihat dari beberapa dimensi. Di sini saya akan menjelaskan 6 dimensi. Yang pertama, komunikasi sebagai proses. Kedua, komunikasi sebagai simbolik. Ketiga, komunikasi sebagai sistem. Keempat, komunikasi sebagai aksi. Kelima, komunikasi sebagai aktivitas sosial. Dan yang keenam, komunikasi sebagai multidimensional. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, komunikasi sebagai proses. Jadi di sini itu komunikasinya bergerak, aktif, dinamis, dan tidak statis. Yang kedua, komunikasi sebagai simbolik. Jadi di sini kita menggunakan simbol berbeda-beda. Kita kan tahu di Indonesia itu juga selain kita kita satu negara, tetapi kan kita memiliki budaya-budaya yang berbeda, bahasa-bahasa yang berbeda, dan karena itu komunikasi itu sebagai simbolik. Jadi bagaimana saya berbicara, bagaimana dia berbicara, kita tuh memiliki simbol yang berbeda gitu. Oke, yang ketiga, komunikasi sebagai sistem. Nah, di sini itu sistem di sini adalah seperangkat komponen-komponen yang terhubung dan bersangkutan. Jadi biasanya itu jika beberapa komponen itu tidak bersangkutan, maka tidak bisa terhubung, tidak bisa menjadi satu yang seperti gini loh komunikasi kan ya, sebagai sistem. Jadi ada bahasa A, bahasa B. Jika mereka tidak menerima bahasa-bahasa yang lain, tidak bisa bersangkutan, maka seperangkat komponen-komponen tersebut tidak dapat terhubung, tidak akan menjadi dimensi yang baik gitu. Yang keempat adalah komunikasi sebagai aksi. Aksi di sini aksi ucapan, aksi tulisan, aksi isyarat maupun aksi gerakan. Pasti di sini komunikasi pasti ada aksinya gitu. Yang kelima adalah komunikasi sebagai aktivitas sosial. Di sini kepentingan diri dan orang lain. Jadi itu penting banget di aktivitas sosial ini. Jadi kita harus mementingkan diri sendiri juga, tapi jangan lupa kita juga harus mementingkan orang lain. Seperti kita ingin dihargain, jika kita ingin dihargain, kita harus menghargai orang lain gitu. Yang keenam adalah komunikasi sebagai multidimensional.
Jadi itu adalah dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi Islam juga memiliki 4 domain. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah tabligh, yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat adalah akhlak. Kesimpulannya, Islam mengajarkan umatnya agar mampu berkomunikasi dengan baik. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial menduduki posisi yang sangat penting dan strategis. Dengan komunikasi membentuk saling pengertian, persahabatan, maupun sebaliknya. Jadi dengan strategis, dengan komunikasi itu juga bisa membentuk perpecahan juga. Jika salah arti, bisa membentuk saling benci, bisa membentuk sebaliknya dari kasih sayang gitu. Supaya terhindar dari itu, kita harus menjalankan hakikatnya, menjalankan tujuan yang baik, harus dilandaskan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Sekian presentasi dari saya tentang komunikasi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.